Ya, shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Sambena Inggeruhi dalam diskusi firman Tuhan. Diskusi firman Tuhan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan tema kita, yaitu siapa itu Israel dan apa kelebihan Israel dari pandangan perspektif firman Tuhan. Saya mengangkat tema kali ini terkait siapa Israel dan apa kelebihan Israel untuk menjawab pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan dari para viewers atau saudara-saudara seiman maupun tidak seiman dalam konten saya sebelumnya tentang peran Hamas dan Israel dari pandangan nubuatan firman Tuhan. Sehingga di sana banyak pernyataan, banyak pertanyaan bahwa Israel itu bangsa yang kecil, Israel bangsa yang bangsa Zionis, bangsa yang tidak mengakui Kristen, bangsa yang tidak taat dan lain-lain. Untuk menjawab pernyataan itu saya diberi hikmat oleh Roh Kudus untuk menjawab bagian pernyataan pertanyaan itu dengan satu tema, yaitu siapa Israel dan apa kelebihan Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, langsung saja kita lihat kitab Roma pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang pertama dan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya langsung membacanya. Kelebihan orang Israel atau kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Elohim. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Haleluya. Ayat yang ketiga, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat yang keempat, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernyataan-pernyataan bahwa Israel itu tidak menerima Yesus, bangsa Yahudi ada yang belum menerima Yesus, ada yang menolak Kristen, dan banyak hal. Bapak Ibu, ini ada di dalam rahasia Tuhan yang amat sangat dalam. Ini rancangan Tuhan yang amat sangat dalam. Sehingga apakah mereka tidak setia lalu Tuhan akan membatalkan kesetiaan Tuhan kepada mereka? Sekali-kali tidak, karena janji Tuhan kepada mereka itu kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lalu kita akan melihat di bagian yang kedua, langsung saja ke Roma pasal yang ke-9. Saya baca ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdosa, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ayat keempat, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Jadi ini pilihan Tuhan atas Israel, supaya di dalam Israel Tuhan menyelenggarakan janji-janji Tuhan, Tuhan menyelenggarakan ibadah-ibadah, dan Tuhan menyelenggarakan kemuliaan, kekuatan, kekuasaan di dalam bangsa ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat Roma pasal 11 ayat yang ke-11. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Haleluya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan.
bangsa yang kudus, imamat yang rajani, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Ya, mengakhiri diskusi firman Tuhan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua, lebih khusus saudara-saudara saya yang Nasrani, untuk kita melihat satu bagian firman Tuhan, yaitu Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Abraham dipanggil Elohim, ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini firman yang keluar dari bibir mulut Tuhan. Jika mulutmu sedang mengutuk Israel, minta ampun kepada Tuhan mulai dari hari ini. Nah, ketika engkau mengutuk Israel, engkau sedang bermasalah dengan Tuhan. Tapi barang siapa memberkati Israel, engkau sedang memberkati yang diberkati oleh Tuhan. Maka berkat kehidupan, berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan pertama kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dalam milik Bapak Ibu. Baik, mengakhiri diskusi kita, saya ingin kita berdoa bagi Israel. Dalam Bilangan pasal 6 kita akan membaca bagian firman ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan untuk memberkati yang diberkati oleh Tuhan, yaitu Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Saya akan membacanya dan kita akan mengikuti dalam iman kita kepada Tuhan. Ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Demikian harus kami meletakkan namamu atas orang Israel, supaya engkau memberkati mereka. Tuhan memberkati Israel, Tuhan memberkati Israel. Shalom, haleluya. Sampai bertemu dalam video-video saya selanjutnya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.